Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membunuh Dou Shi bintang 2. Mu Shi perlahan mengangkat tombaknya saat dia menatap Xiao Yan yang tersenyum dengan tenang. Di bawah dorongan niat membunuhnya, Dou Qi di tubuhnya mulai melonjak dengan cepat dan keras. Di permukaan tubuhnya, Dou Qi hijau pucat perlahan keluar dari tubuhnya, membentuk jubah hijau tipis Dou Qi di atas tubuhnya. Memanipulasi Dou Qi menjadi jubah energi yang melekat pada tubuh adalah tanda Dou Shi. Jubah energi ini tidak hanya memperkuat pertahanan, kecepatan, dan serangan pemilik, tetapi juga meningkatkan penyerapan energi pemilik dari lingkungannya sehingga energi yang habis selama pertarungan akan ditambahkan. Oleh karena itu, hampir setiap tindakan pertama Dou Shi selama pertempuran adalah memanggil jubah Dou Qi ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hampir tidak bisa menutupi beberapa bagian tubuhnya jika dia mencoba memanggil jubah Dou Qi. Peningkatan pertahanan, kecepatan, dan serangan juga dapat diabaikan. Bagaimanapun, seorang Dou Ze dan seorang Dou Shi berasal dari dua kelas yang berbeda. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Jadi, jika Xiao Yan ingin memanggil jubah selengkap Mu Shi, dia harus terlebih dahulu menjadi Dou Shi. Menonton Mu Shi yang telah memanggil jubah energinya, Xiao Yan menghela nafas ringan. Ekspresi serius juga perlahan muncul di wajahnya. Terlepas dari betapa bagusnya kata-kata Xiao Yan, lawannya adalah Dou Shi sejati. Tangan Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Xuan berat. Mengikuti peningkatan fokusnya, banyak utas Dou Qi mulai mengalir keluar dari pusaran di tubuhnya dan mengalir secara bergolak di dalam tubuhnya, memberikan energi yang diperlukan bagi pemiliknya untuk bertarung. Tangan Mu Shi perlahan menggosok tombaknya dan menunggu Dou Qi di tubuhnya menjadi semakin bergolak sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah. Kakinya menginjak tanah dengan keras, menembakkan tubuhnya ke depan dengan ganas. Tombak di tangannya bergetar sedikit dan beberapa ilusi seputih salju dari tombak muncul. Ujung tombak telah berubah menjadi bayangan putih, rumit tetapi dengan kejam menembak ke arah leher Xiao Yan. Setelah tembakan dari pedang panjang Mu Li beberapa saat yang lalu, dia bisa menebak dengan kasar bahwa Xiao Yan mengenakan rompi bagian dalam pertahanan di tubuhnya. Oleh karena itu, semua serangannya sekarang difokuskan pada kepala Xiao Yan. Dihadapkan dengan serangan ganas Mu Shi, tubuh Xiao Yan mundur sedikit. Dia memanfaatkan permukaan luas dari penguasa Xuan berat untuk memblokir serangan tombak. Dentang, dentang. Saat mereka berdua bergerak, percikan api terbang dan dentang yang jelas terdengar setiap kali tombak bersentuhan dengan penggaris. Setelah menggunakan serangan biasa untuk mengganggu Xiao Yan untuk sementara waktu, Mu Shi akhirnya memahami kekuatan sebenarnya yang terakhir. Bintang 9 Dou Ze. Begitu dia dengan kasar memahami garis dasar lawannya, sudut mulut Mu Shi melengkung ke sudut yang dingin. Selama Xiao Yan belum dipromosikan menjadi Dou Shi, tidak ada yang perlu ditakuti. Tombak licik itu mengatasi perlawanan dari udara dan menyambar dengan cara seperti kilat sambil membawa suara yang tajam. Pada saat yang sama, penguasa dengan tergesa-gesa mengayunkan secara horizontal, berniat untuk memblokir tombak sekali lagi. Namun, ketika tombak itu mengenai penguasa hitam, tubuh tombak itu bergetar yang mengakibatkan ujungnya berayun sedemikian rupa sehingga melewati perlawanan dari penguasa. Mata Mu Shi menyipit melihat kesuksesannya dalam mengatasi penguasa dan rasa dingin melintas di matanya. Telapak tangannya tiba-tiba menyerang ke depan, mengenai pegangan tombak yang lain dan menembaknya langsung ke leher Xiao Yan. Bang! Melihat ujung tombak yang dengan licik ditembakkan ke arahnya,
tubuh Xiao Yan buru-buru mundur. Kakinya menginjak tanah, menciptakan suara ledakan saat tubuhnya segera melesat. Langkah angin melonjak. Menyadari bahwa kecepatan Xiao Yan telah meningkat secara eksplosif, dia juga menjerit pelan. Ujung kakinya dengan lembut menekan ke tanah dan douki di tubuhnya melonjak. Tubuhnya seperti daun yang jatuh di bawah badai saat dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, ilusi tombak di tangannya mulai menyebar. Melihat Shi mengejarnya tanpa menyerah, Xiao Yan mengerutkan kening. Sudut matanya mengintip ke belakang dan menyadari bahwa dia dekat dengan sudut dinding. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat dia melemparkan tubuhnya ke depan saat kakinya melompat ke belakang. Douki kuning pucat menutupi kakinya tepat saat mereka akan bersentuhan dengan dinding. Dia sedikit menekuk kakinya dan suara ledakan segera menyusul. Kekuatan mundur yang kejam mendorong tubuh Xiao Yan keluar. Di udara, Xiao Yan membawa penguasa Xuan berat di tangannya dan membuat gerakan ayunan setengah lingkaran. Dia kemudian menggunakan kekuatan ganas yang disebabkan oleh ledakan dan menghancurkannya ke arah Shi dengan kekuatan yang sangat ganas. Tusukan duri! Shi mengatupkan alisnya pada kekuatan yang dibawa bayangan di atasnya. Dia memutar tombak di tangannya dan menangis dengan suara yang dalam. Seketika, tornado berwarna hijau melingkupinya. Saat tornado berputar, udara di sekitarnya sepertinya telah terkoyak. Tombak itu berhenti sejenak sebelum menabrak Heavy Xuan Ruler yang hitam pekat sambil membawa suara angin yang menusuk. Dentang! Suara jelas benturan logam tiba-tiba bergema di halaman, berlangsung lama. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara Doushi dan Douze memang sangat besar. Sebagai bintang 2 Doushi, kekuatan Diadouki bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Dengan Shi menggunakan teknik Dou-nya, dia berhasil menjatuhkan penguasa Xuan berat dari tangan Xiao Yan mengikuti suara yang jelas. Penguasa hitam itu melesat ke langit. Setelah kehilangan senjatanya, wajah Xiao Yan berubah drastis saat dia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk merebutnya kembali. Namun, Shi hanya menyeringai dingin saat dia mendorong dirinya sendiri dari tanah. Dengan bantuan dari atribut angin Douki yang memberinya tubuh ringan, dia dengan cepat tiba di bawah penguasa hitam dan mengulurkan tangan kanannya. Shi menangkapnya. Saat tangannya meraih penguasa hitam itu, wajah Shi tiba-tiba berubah. Penguasa hitam tidak hanya menarik tubuh Shi ke tanah dengan beratnya yang ekstrim, tetapi juga memperlambat aliran Douki yang melonjak dalam tubuh Shi dengan efek khusus menekan Douki seseorang. Karena tidak pernah menghadapi situasi seperti itu, Shi segera mulai panik. Bahkan tubuhnya juga melambat. Jelas, Shi terbiasa memiliki Douki yang mengalir cepat dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Sialan! Senjata yang aneh! Pikiran itu melanda Shi dan dia bermaksud untuk menyingkirkan penggaris hitam di tangannya seperti kentang panas. Namun, tubuh Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakangnya dan tawa dingin Xiao Yan menyebabkan seluruh tubuh Shi terasa dingin. Silakan ambil. Apakah kamu tidak senang kamu mendapatkannya? Ledakan oktan! Tangisan dingin di hati Xiao Yan mendorong kekuatan yang sangat ganas muncul di tinjunya. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan membawa suara dari tekanan angin yang merobek, dengan kejam menyerang bagian belakang Shi, yang tubuhnya menjadi lamban. Kekuatan kuat yang tiba-tiba muncul di belakangnya menyebabkan wajah Shi berubah. Tangannya buru-buru melepaskan penggaris dan Douki mulai naik dengan liar di tubuhnya. Jubah Douki di tubuhnya sekali lagi menjadi lebih padat. Contoh singkat dalam waktu hanya memungkinkan Shi melakukan begitu banyak. Sebelum dia bisa mempertebal pertahanan jubah Douki,
serangan Xiao Yan dengan keras mendarat di punggungnya. Bang! Suara teredam dari tubuh yang saling memukul berdering di halaman. Suaranya lembut dan dalam tetapi mengandung perasaan kekuatan yang tulus. Kekuatan ganas yang memukulnya dari belakang menyebabkan wajah Mu Shi tiba-tiba memutih saat tubuhnya terlempar ke depan dengan kasar. Beruntung baginya, telapak tangannya mendorong dari tanah saat dia hendak menanam dan setelah melakukan beberapa gerakan jungkir balik yang gesit di udara, dia akhirnya mendarat beberapa meter jauhnya, terhuyung-huyung saat dia melakukannya. Dia menstabilkan tubuhnya tetapi sebelum dia bisa berbalik dan melakukan serangan balik, wajah Mu Shi sekali lagi berubah. Memanipulasi Douki, dia dengan cepat memindahkan Douki yang melonjak ke punggungnya dan mengelilingi kekuatan tersembunyi yang diam-diam masuk. Sama seperti Douki yang dikelilingi kekuatan tersembunyi, Xiao Yan, yang berdiri tidak jauh dari situ, dengan ringan memanggil, "Ledakan!" Bang! Suara lembut dan teredam lainnya dipancarkan. Tubuh Mu Shi bergetar hebat dan teriakan menyakitkan keluar dari tenggorokannya. Di sudut mulutnya, noda darah yang mencolok muncul. Sayang sekali. Mengamati Mu Shi yang lukanya tidak terlalu serius, Xiao Yan dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Mu Shi memang layak menjadi Doushi. Dia sebenarnya bisa menemukan kekuatan tersembunyi dari Octane Blast dengan sangat cepat. Seandainya dia sedikit lebih lambat dalam menemukannya, pertarungan ini mungkin akan berakhir sebelum waktunya. Namun, sangat disayangkan bahwa waktu reaksi orang ini jauh melebihi harapan Xiao Yan. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa mengumpulkan doukinya dan mengepung kekuatan tersembunyi dari Octane Blast. Ketika itu terjadi, kekuatan ledakan dari kekuatan tersembunyi memiliki efek yang jauh lebih lemah. Mengambil 2 langkah ke depan, Xiao Yan meraih penguasa Xuan berat yang dimasukkan ke tanah. Dia menjentikannya sedikit dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Mengalihkan pandangannya ke ekspresi mengerikan di wajah Mu Shi, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Pemukulan yang dilakukan orang ini kali ini sepenuhnya adalah perbuatannya sendiri. Ini mungkin disebut menuai apa yang Anda tabur. Bagus, bagus. Nak, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Setelah menyeka noda darah dari mulutnya, wajah Mu Shi dipenuhi dengan ekspresi mengancam. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia dilemparkan ke dalam keadaan malu oleh Douhe. Pada saat itu, Mu Shi mengertakkan gigi saat dia berbicara. Xiao Yan hanya tersenyum dan mengabaikannya. Lidahnya bergerak, segera menelan pil pemulihan energi yang dia sembunyikan di mulutnya dan dengan cepat merasakan douki di tubuhnya secara bertahap pulih. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak terlalu senang. Saya tahu bahwa Anda tahu beberapa teknik dou kelas atas. Tombak itu tiba-tiba menginjak tanah saat Mu Shi dengan dingin tertawa. Jubah douki di tubuhnya perlahan mulai menyusut sementara ujung tombak besi mulai ditutupi lapisan demi lapisan douki hijau tebal. Tapi, menurutmu aku tidak tahu siapa-siapa. Telapak tangan Mu Shi tiba-tiba mencengkeram tombaknya saat dia dengan sinis tertawa. Terima kasih padamu dan Dokter Peri. Kotak batu ketiga di dalam gua memiliki gulungan berisi dou teknik kue kelas tinggi yang cocok untukku. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di sini. Mendengar Mu dia tertawa menyeramkan, ekspresi Xiao yang sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Mu Shi benar-benar akan dengan paksa membuka kotak batu itu dan berisiko merusak apapun yang ditempatkan di dalamnya. Mengamati douki yang padat di ujung tombak di tangan Mu Shi, Xiao Yan, yang fasih dalam banyak teknik dou kelas tinggi, secara alami tahu bahwa ini setidaknya teknik dou kelas Xuan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mendesah lembut.
Tangannya dengan ringan menelusuri cincin di tangannya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar sekali lagi muncul di tangannya. Karena sudah sampai seperti ini, wajar jika dia tidak menahan diri. Dou Qi ditombak di tangan Mu Shi menjadi semakin padat saat dia dengan dingin menyaksikan tindakan Xiao Yan. Akhirnya, bentuk kepala singa yang mengaum samar-samar terbentuk di dalam Dou Qi yang bergelombang. Mengamati kepala singa Dou Qi yang menggumpal di ujung tongkat, kegembiraan melintas di mata Mu Shi sementara senyum mengancam sekali lagi muncul di sudut mulutnya. Tombak di tangannya tiba-tiba memberikan getaran aneh saat Dia menggunakan langkah angin melonjak. Nak, hari ini aku akan memberitahumu bahwa teknik Xuan Dou tinggi yang digunakan Dou Shi sama sekali berbeda dari apa yang kamu, sebagai Dou Ze, coba gunakan. Tubuh Mu Shi dengan ganas menerkam Xiao Yan saat dia mengangkat kepalanya dan berteriak, nyanyian singa liar. Setelah teriakannya, singa energi besar yang berlari cepat muncul di ujung tombak di tangan Mu Shi. Raungan singa yang keras bergema di seluruh tempat kecil, menyebabkan wajah dokter peri di langit menjadi pucat. Mengangkat matanya untuk melihat singa energi ganas yang ada di ujung tombak, wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih serius. Dia perlahan menghela napas dan Dou Qi di tubuhnya mulai naik. Di permukaan penggaris hitam, cahaya yang menyala tiba-tiba mulai membengkak. Suhu tinggi menyebabkan udara di sekitarnya membentuk distorsi buram. Tsunami yang memecah api. Tangisan lembut pemuda itu menyebabkan suhu di halaman meningkat secara signifikan. Tubuh penguasa juga menjadi semakin cerah karena garis-garis anehnya membentuk garis besar gambar misterius di permukaan. Saat menggunakan teknik Dou kelas di kali ini, Xiao Yan tidak menunjukkan kekurangan kekuatan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa memanfaatkan 10% dari kekuatan sejati teknik Dou kelas D, itu lebih dari cukup untuk menangani Mu Shi. Di tengah lampu merah yang tersebar di langit, penguasa hitam di tangan Xiao Yan tiba-tiba dengan marah membelah ke bawah. Lampu merah menyala-menyala dari atas penggaris. Kemanapun ia melewatinya, ia merusak tanah dan mengubahnya menjadi berantakan. Selokan panjang dan dalam menyebar dari bawah kaki Xiao Yan menuju Mu Shi yang sedang menyerbu. Tekanan intens dan suhu tinggi yang ditransmisikan melalui udara menyebabkan rasa takut muncul di bagian terdalam mata Mu Shi. Itu di luar dugaannya. Hanya dalam 2 bulan, kekuatan teknik Dou misterius yang ditunjukkan oleh pemuda di depannya telah meningkat ke tingkat yang baru. Mu Shi mengatupkan giginya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan untuk mundur karena kematian menunggunya jika dia melakukannya. Memahami hal ini dengan jelas, Mu Shi hanya bisa menuangkan semua Dou Qi-nya ke tombak tanpa mempedulikan hidupnya, sebelum menghancurkannya dengan lampu merah. Bang! Sebuah ledakan besar yang hampir menjungkir balikan seluruh halaman terdengar. Di tempat di mana lampu merah bersentuhan dengan Mu Shi, banyak garis retakan besar muncul dan menyebar seperti jaring laba-laba sampai memasuki beberapa rumah. Rumah-rumah itu bergetar sedikit dan runtuh. Di dalam lampu merah, semuanya sunyi. Sesaat kemudian, bayangan melesat dengan kekuatan ledakan, akhirnya menabrak dinding. Dinding langsung berubah menjadi puing-puing saat asap menyebar di udara. Angin bertiup lewat dan menyebarkan debu. Sosok seorang pria muda yang membawa penguasa Xuan berat secara bertahap muncul. Melihat pemuda di bawah selamat, dokter peri di langit menutupi mulut kecilnya yang lembab dan merah, wajahnya terkejut. Silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.